요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거가 됐나 네가 힘든 네거 Mungkin kamu sering ya mendengar istilah mie gacoan. Nah, tahukah kamu sebetulnya mie gacoan ini merupakan salah satu restoran yang beberapa tahun belakangan sedang populer loh. Ya, walaupun tidak menyediakan banyak menu berbeda, namun restoran ini tetap bisa sukses dan menjadi paling populer di antara yang lainnya. Sejarah mie gacoan. Dikutip dari laman migacoan.org, mie gacoan ini merupakan restoran makanan yang berasal dari Indonesia. Nah, usaha mie ini sudah berdiri pada awal tahun 2016 di Malang dan merupakan anak perusahaan PT Pestapora Abadi. Setelah 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, mie gacoan ini sudah memiliki 54 toko di Indonesia. Toko-toko tersebut tersebar di Indonesia dan cabang paling banyak ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Mie gacoan diambil dari kata gaco yang artinya jagoan atau andalan. Bahasa ini cukup sering digunakan di kalangan anak muda, sehingga customer mie gacoan memang dekat dengan kalangan anak muda zaman sekarang, khususnya mahasiswa dan pelajar. Di mie gacoan sendiri kita udah mulai transisi ya. Kalau dulu biasanya kita pesenannya kan manual. Sekarang kita udah pakai media, pakai sistem pemesanan dari self order, pakai ini contohnya mie gacoan ini ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi antri ke kasir. Jadi sekarang kita memanfaatkan teknologinya by scan barcode self order sendiri. Kemudian yang lain juga kita masih pakai promosi pemasaran, pakai apa namanya, by marketplace kayak Gojek, terus Grab dan lain sebagainya, itu kita pakai juga. Kemudian untuk yang apa namanya, pembayaran kita pakai aplikasi dari ESG. Yang bisa kita lakukan itu karena kita juga punya media sosial kayak Instagram, kemudian kita juga ada TikToknya, jadi kita rajin untuk selalu posting konten. Kemudian kita juga infokan terkait promo-promo, diskon, dan banyak hal-hal yang berkaitan sama gacoan yang ada efektifnya bagi customer. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kita kasih terkait apa namanya untuk kemajuan gacoan dan desain itu, kita selalu memanfaatkan media teknologi yang ada, dan juga pastinya kita akan berkembang dinamis sesuai sama perkembangan teknologi. Menurut saya sangat ini ya, sangat besar juga ya pengaruhnya. Kenapa? Karena kalau tanpa sosial media, tanpa teknologi juga, kita pastinya akan susah untuk memperkenalkan gacoan ke kancah industri F&B yang lebih besar. Jadi buat saya pengaruhnya juga nggak hanya untuk dari segi ke customernya aja, tapi juga untuk info-info dengan komputer-komputer lain, supaya kita juga bisa evaluasi apa yang bisa kita amati, tiru, modifikasi, dan juga apa yang bisa kita ambil dari apa namanya perkembangan teknologi. Jadinya kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, menurut saya pengaruhnya cukup besar. Oke, kalau saya sebagai tim marketing, yang pertama saya akan mengusulkan terkait ini ya, branding image di resto sendiri. Gimana caranya supaya kita lebih rajin untuk berkonten, supaya kita jauh juga lebih dikenal oleh masyarakat, entah itu dari kalangan bawah sampai nanti kalangan menengah ke atas. Kemudian yang kedua, perlu juga dilakukan inovasi terkait menu-menu yang ada. Jadinya supaya apa? Supaya kita juga nggak boring ya. Customer yang datang itu juga biar nggak monoton menunya itu aja. Itu sih beberapa strategi yang bisa saya usulkan ketika saya jadi tukang. Oke, untuk di gacoan sendiri saya rasa integritasnya sudah berjalan ya, terutama dari segi promosi ya. Karena kalau kita adakan promosi misalkan dari aplikasi ShopeePay, itu pasti kita juga infokan juga di media sosial kita. Nah, jadinya antara promosi sama hal-hal yang terkait dengan diskon dan lain sebagainya itu sudah bisa balance, sudah bisa terkoneksi satu sama lainnya. Jadi kalau ditanya integritasnya seperti apa antara sistem satu dengan sistem lainnya, saya rasa sudah berjalan ya. Itu jadi bisa untuk menaikkan omset dan juga menaikkan kualitas dari gacoan sendiri.
Saya bantu jawab. Dulu era Miga Cuan itu dibangunnya di 2016, itu baru ada di Tulungagung. Kemudian kita ekspansi di beberapa kota sampai hari ini kita ada kurang lebih sekitar hampir mau 200 outlet di seluruh Indonesia. Kita juga mau ekspansi rencananya ke luar negeri, tapi kita masih dalam masih tahap-tahap untuk perbaikan dulu terkait kualitas dan juga kuantitas dari resto. Jadi seberapa besar investasi yang sudah kita lakukan, jelas pasti perkembangan kita juga nggak cepet juga ya, dari 2016 sampai 2025 itu waktu yang panjang gitu kan. Cuman kita juga memanfaatkan era digital ini, era teknologi ini untuk mempercepat perkembangan dan juga mempercepat ekspansi dari satu resto ke resto lainnya supaya cabangnya juga semakin baik.